Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, youtuber, selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada video kali ini Kak Ilal bisa kembali hadir untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah dikirim ke Instagram @ilalaksi atau pada sesi Q&A yang pernah kita adakan di Instagram ilalaksi. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang suka nonton video-video Kak Ilal di Ilal Channel ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Instagram kita. Tapi mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum terpilih ya, karena itu yang bertanya banyak banget. Jadi kita pilih lagi. Ada yang pertanyaan memang dulu tuh sudah ditanyakan dan sudah pernah kita jawab juga. Terus ada juga pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Insya Allah kita jawab di lain waktu. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman masih ingat ya, di Q&A sebelumnya Kak Ilal pernah di akhir itu janji mau memberikan jawaban untuk pertanyaan tentang tinggi badan. Tinggi badan Kak Ilal. Jadi berapa sih tinggi badannya? Kak berapa? 161 lah. 161 ya. Itu kalau Kak Ilal terakhir diukur kapan? Ya beberapa bulan yang lalu. Oh iya. Kalau Kak Ilal berapa? Kira-kira sama tidak? Sama tidak? Beda dikit lah. Nah, beda dikit. Jadi sebenarnya agak tinggi Kak Il ya, daripada Kak Agil. Beda dikit, cuman beda 2 cm. Berarti tinggi Kak Il 163. Kalau Kak Il 161, Kak Il 163. Itu hasil diukur beberapa bulan lalu. Ya. Oke, itu tadi jawaban untuk pertanyaan berapa sih tinggi badan Kak Il. Dan sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terpilih dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama dari _nurmaladewi.risma, request buku dong buat belajar lebih dalam tentang Islam. Buku buat belajar lebih dalam tentang Islam ya. Sebetulnya kalau ingin belajar lebih dalam tentang Islam, kita sarankan belajar langsung ke para ulama ya, supaya kita mendengar langsung penjelasan mereka dengan jelas, kita menulisnya, menghafalnya, memahaminya. Cuman kalau mau baca-baca buku juga sebagai penunjang dan kemudian juga perbandingan dan sebagai nambah wawasan, itu gak apa-apa ya, bagus juga. Bisa kita rekomendasikan buku-buku untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Dan sebenarnya kalau belajar lebih dalam tentang Islam, itu kan Islam luas ya. Ilmu tentang Islam juga banyak sekali, punya bidangnya masing-masing. Ada bidangnya masing-masing, ada yang lebih ke tafsir, ada yang lebih ke hadis, ada yang lebih ke fikih, ke tauhid, ke akhlak, dan masih banyak yang lainnya. Cuman kita mau rekomendasiin buku yang sifatnya lebih global ya, membahas berbagai topik gitu. Ini kita sudah bawa buku-bukunya. Ini kita bawa 5 saja ya, 5 buku. Sebenarnya banyak sekali, cuman ini salah satu contoh. Buku yang pertama judulnya Pokok-pokok Ilmu Tauhid. Jilid yang pertama. Ya. Jadi ada beberapa jilid yang ini, Pokok-pokok Ilmu Tauhid, karya Kiai Haji Aceng Zakaria. Cetakan Ibn Azka Press. Ini bukunya, bisa teman-teman lihat ya. Ini jilid yang pertama. Kemudian buku yang selanjutnya ini juga masih tipis ya bukunya, Etika Hidup Seorang Muslim. Karya masih Kiai Haji Aceng Zakaria. Cetakannya Ibn Azka Press. Ini bukunya. Ya. Kemudian lanjut ke buku yang lebih tebal lagi. Ini judulnya Waktu-waktu yang Utama dan Ibadah-ibadah yang Istimewa Sepanjang Tahun. Ini karya siapa? Dr. Ahmad bin Uthman Al-Naziyad. Cetakan Darul Haq. Jadi di buku ini dibahas tentang ibadah sepanjang tahun. Misalnya kalau memasuki Ramadan,
ibadah apa saja yang harus kita lakukan, amalan apa saja yang harus kita lakukan. Masuk bulan Muharram misalnya, apa ibadah yang harus kita lakukan di sini dijelaskan. Kemudian buku yang lumayan tebal nih ya. Ini judulnya buku Al-Wafi karya Dr. Mustafa Din Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Cetakan Kisti Press ya. Ini penjelasan dari 40 hadis Rasulullah SAW yang sudah sangat masyhur. Kemudian ini lebih tebal lagi ya. Nah, kalau ini Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Cetakannya Darus Sunnah. Jadi Mukhtasar itu ringkasan. Sebenarnya ini ringkasan dari ini terjemah dari ringkasan dari Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ada kitab namanya Minhajul Qasidin, kemudian ringkasannya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ini terjemahan dari Mukhtasar Minhajul Qasidin. Lebih tebal dan di sana dibahas berbagai macam topik ya. Tapi lebih ke akhlakiyah gitu. Dan memang kalau yang berhubungan dengan akhlak, teman-teman bisa dibandingkan saja itu lebih ringan bacanya, lebih enak ya, lebih enak, lebih ringan. Baca aja buku-buku tentang akhlak, tentang adab, meskipun melalui kisah ya, melalui teladan-teladan para ulama terdahulu, itu pasti lebih enak dan lebih ringan. Jadi bacanya itu bertahap ya, bertahap. Lanjut ya, pertanyaan yang selanjutnya dari siapa nih? Dari Saraswati Nadia 10. Nah, pertanyaannya, Pondok Pesantren Darussalam Garut itu pembelajaran yang diunggulkannya tentang apa? Pembelajaran yang diunggulkan di Pondok Pesantren Darussalam Garut itu pondok tempat mondoknya Kailal ya. Darussalam Kersamana Garut. Jadi yang diunggulkan di Pondok Pesantren Darussalam Kersamana Garut yang lebih condongnya itu bahasa. Karena setiap hari wajib berbicara bahasa Arab atau Inggris. Kemudian pelajaran-pelajaran juga bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan pengajar bahasanya alhamdulillah ada yang dari Yaman ya, langsung dokter bahasa, beliau khususan bahasa. Dokter Bahasa, Dr. Yusuf Solih Ali Ato. Kemudian istrinya juga ikut di Darussalam Kersamana Garut, di pesantren di sana, dan ikut mengajar juga. Tapi ada juga yang lebih fokus lainnya di Pondok Pesantren Darussalam Kersamana Garut, yaitu tentang tahfidz, tentang tahfidzul Quran. Karena di sana juga sama ada tenaga pengajar langsung dari Yaman ya, masya Allah, dari Yaman, Syekh Abdurrahman Al-Mahfal. Syekh Abdurrahman Al-Mahfal juga istrinya ikut ke sana, ikut ngajar juga di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi kalau yang fokus ke bahasa itu memang semua santri ya, lebih ke bahasa. Cuma kalau Quran, ya yang Quran itu khusus ya, khusus. Jadi ada waktu khusus, juga ada program khusus buat yang tahfidz Quran itu ada kekhususan tertentu, saking khususnya. Sudah ya terjawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ilalovers _ Sumedang. Sumedang, apa kabar Sumedang? Tahu Sumedang. Kenapa Khairul memutuskan untuk membuat Instagram masing-masing? Ini juga banyak ditanyakan ketika Khairul membuat Instagram masing-masing. Wah, langsung ada yang menyangka bahwa wah ini katanya langkah awal menuju pernikahan. Married. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Kita memang belum punya gitu Instagram yang masing-masing. Dari dulu kita Instagram yang Galaxy itu berdua terus kan. Nah sekarang kita alhamdulillah jadi punya yang masing-masingnya, yang pribadinya. Jadi itu aja sih, cuman pengen punya yang pribadinya. Tidak ada maksud lain. Dan selain itu kalau kita lebih banyak punya akun ya, kita bisa lebih banyak akses gitu buat memposting, men-share kebaikan. Kan kalau lebih banyak share juga, lebih banyak dilihat orang, itu insya Allah lebih banyak kebaikan, lebih banyak pahala. Oke lanjut, dari Sumedang kita kemana nih? Ke pertanyaan yang keempat dari Zaid Barzak 09. Assalamualaikum, lebih baik akikah dulu baru kurban
apa kurban dulu baru akikah? Oh, ini pertanyaan tentang fikih ya. Kita ulangi ya pertanyaannya, lebih baik akikah dulu baru kurban, apa kurban dulu baru akikah? Nah, pertanyaan seperti ini muncul biasanya karena ada pemahaman mungkin ibadah kurban itu tidak akan sah bila belum dilaksanakannya akikah. Mungkin seperti itu, atau ada juga yang akan melaksanakan akikah tapi mendekati hari kurban, mendekati hari raya Idul Adha, misalnya tanggal 10 Zulhijjah kan berkurban. Nah, kelahiran bayi misalnya tanggal 3 tanggal 3. Nah, kan itu ketika masuk waktu 7 hari lahiran, waktu afdolnya akikah ternyata berbarengan dengan Idul Adha. Jadi mungkin bingung ya, ini mana sih yang harus didahulukan? Nah, coba kita luruskan ya. Kita perlu ketahui dulu, menurut para ulama, sunnah akikah dan kurban itu hukumnya sunnah ya. Akikah sunnah, kemudian juga kurban sunnah. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya seseorang mau meninggalkannya, tapi tentu lebih utama kita melaksanakannya. Kemudian antara akikah dan kurban itu tidak ada hubungannya. Berbeda dengan wudhu dan sholat. Kalau misalnya wudhu dan sholat, ketika tidak wudhu berarti tidak bisa sholat. Ya. Tapi kalau antara kurban dan akikah, ketika seseorang melaksanakan kurban tapi dirinya belum akikah, itu tetap sah menurut para ulama. Kemudian ini kita luruskan juga ya. Kalau misalnya kayak tadi kita sebutkan, bayi itu lahirnya di 3 Zulhijjah. Kemudian masuk waktu hari ke-7 kelahiran di 10 Zulhijjah, tentu di hari raya Idul Adha, dan bingung ini kurban dulu apa akikah dulu. Nah, menurut para ulama itu boleh misalnya kalau mau kurban dulu, karena kurban waktunya terbatas ya. Nah, sedangkan akikah itu waktunya muasa, luas ya, luas. Atau ada juga pendapat ulama, misalnya Imam Romli dari mazhab Syafi'i membolehkan menggabungkan antara kurban dan akikah ya. Jadi di waktu yang sama digabungkan antara kurban dan akikah. Jadi hemat kata boleh. Dan sebenarnya ibadah akikah ini sunahnya bagi orang tuanya. Ya, betul, bagi orang tuanya. Kalau kurban itu sunahnya bagi diri kita sendiri. Jadi kita kurban untuk diri kita sendiri. Jadi jawaban untuk pertanyaan lebih baik akikah dulu baru kurban, apa kurban dulu baru akikah, yaitu tergantung tadi momen kelahiran bayi juga. Jadi gak masalah ya kalau mau akikah dulu, itu bagus juga. Kalau mau kurban dulu tidak masalah. Itu menurut pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Betul yang kelima? Ya, yang kelima. Yang kelima dari NJNNAA26_. Pertanyaannya, pesantren AA tadi paling mana? Garutna? Pesantren KIA. Translate. Ya. Pesantren KIA itu di sebelah mana Garutnya? Ya, di sebelah mana? Garutnya itu di Kersamana, Kampung Sindang Sari, Desa Kersamana, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ya, maksudnya Garut Utara. Itu kalau Pondok Pesantren Darussalam Sindang Sari Kersamana, Garut. Atau misalnya kalau masih bingung, ini udah disebutin alamatnya tapi kok masih belum kebayang gitu di mananya, coba searching aja ya di Google, itu sudah ada Pondok Pesantren Darussalam Kersamana, Garut. Searching bisa didapatkan di Instagram ya, Darussalam Grafik ya. Nah, di situ nanti ada alamatnya ya. Di Google Maps juga tinggal dibuka, nanti ikutin aja, nanti nyampe ke sana. Pertanyaan yang ke-6 nih. Yang ke-6 ini dari Al-Fatirah Ilmi _22. Sering ke Ribat Garut ya Kak? Kesan pertama kali ke sana apa Kak? Pasti seneng banget ya. Oh iya, ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau belum ya tentang Ribat Garut. Jadi Ribat Garut itu pondok pesantren ya, yang dirintis oleh
Al-Mukarram Abuya Habib Ali Zainal Abidin bin Alwi Al-Kaf, atau sering kita kenal dengan Habib Ali Al-Kaf. Nah, Kailal sekarang memang ngaji di sana, ikut ngaji ke sana ya, di Ribat Garut bersama beliau dan guru-guru lain di sana. Sering banget ke sana, ya lumayan sering. Ya, kesan pertama kalinya ke sana, ya tentu senang ya. Alhamdulillah senang gitu bisa bertemu sama ulama besar, kemudian orang-orang soleh di sana, dan selain senang kita juga deg-degan ya, canggung juga gitu. Kadang canggung, kadang malu kan ya, mereka orang-orang yang berilmu ya, berilmu dan masya Allah akhlaknya, adabnya, sedangkan kita seperti ini adanya. Waktu pertama ke sana tuh mau bilang ikut ngaji gitu kan, mau bilang ikut ngaji, soal lah soal sambil silaturahim. Dulu pertama kali ke sana tuh bulan Ramadan ya, bulan Ramadan, beberapa hari sebelum inilah, sebelum Idul Fitri. Beberapa hari mendekati beberapa hari Idul Fitri, kita ke sana dulu, soal ke beliau, ke Habib Ali Al-Kaf, minta izin, minta ridho, minta doa juga, pengen ikut ngaji di sana. Ya malu-malu juga, ngeberaniin diri gitu, soalnya gimana lagi kalau gak bisa nahan malu ya kita gak belajar, artinya kita rugi. Tapi kalau kita belajar meskipun malu ya insya Allah tidak rugi. Dan sekarang pun alhamdulillah Kailal masih sering ke sana gitu. Doain aja ya semoga istiqomah. Amin. Dan ilmunya bermanfaat. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7 dari Ilham Rosyadia. Ini pertanyaannya tentang Kailal lagi nih. Prestasi Ilal yang pernah diraih. Oke, prestasi yang pernah diraih. Kita mulai dulu dari yang paling luas skalanya. Prestasi yang paling pernah kita raih itu yang paling luas skalanya tahun 2018. Ya. Ini kalau berbicara tentang Kailalnya ya, berdua. 2018 juara 1 aksi Asia. Kemudian tahun 2021 2020 ya. 2020. Iya, 2020 itu juara 1 beraksi di rumah saja. Kemudian dulu tahun 2015 juara 2 aksi Indosiar. Nah itu kalau berbicara tentang Kailalnya. Iya, yang diraih berdua gitu. Terus ada juga prestasi misalnya dari yang Kemenpora, ya, MUI dan Komisi Penyiaran Indonesia. Itu prestasi yang diraih berdua gitu ya. Itu sebagai dai muda inspiratif, pemuda hebat, prestasi pemuda hebat, kategorinya dai muda inspiratif. Nah, selain prestasi yang kita raih berdua, sebetulnya ada juga prestasi yang kita raih masing-masing ya, sendiri-sendiri. Ya. Dulu waktu di pondok juga itu alhamdulillah lumayan banyak ya. Dari mulai SD juga ya, Dari mulai SD kan Kail dulu waktu kelas 1 sampai kelas 3 suka ikut calistung ya, jadi perwakilan calistung. Terus Kal juga sama, dan masuk pesantren juga sama. Ada bidang-bidang tersendiri yang kita raih, alhamdulillah, yang kita bisa raih prestasinya. Contohnya aja, ini kan nanya prestasi apa aja, berarti harus ada contohnya nih. Misalnya aja Kail dulu nih, Kail dulu di Pramuka aktif juga, cuman ya pokoknya segala kesibukan itu, segala bidang yang kita tekuni, prestasinya kita stop dulu atau kita kesampingkan dulu ketika masuk kesibukan aksi. Itu benar-benar waktunya kita sibuk di situ, fokus untuk meraih pencapaian di situ. Nah sebelum itu Kailal dulu pernah di Pramuka, pernah di seni juga, di kaligrafi dulu pernah graffiti ya. Di graffiti pernah juara 1 graffiti waktu perlombaan di Pondok Pesantren Darussalam. Ya. Kemudian itu Kail ya, salah satu contoh prestasi Kail juga berprestasi di bidang catur ya. Kalau dulu emang suka catur, kalau sekarang sudah jarang ya. Kemudian juga juara mana, jadi hati-hati kalau kalian suka jahil. ya pernah prestasi juara memanah
memanah. Kail juga dulu pernah juara 1 menggambar anekdot. Nah itu di pramuka terus menggambar anekdot kayak apa ya, kayak buat nyindir pemerintah gitu, tikus berdasi kayak gitu. Alhamdulillah gambar gitu. Terus kalau yang SD nih, flashback ke SD. Dulu Kail pernah juara 3 pupuh. Tahu pupuh kan? Yang nyanyi Sunda itu, yang na 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 na, yang itu dulu tapi SD itu. Ya. Dan masih banyak ya prestasinya, sertifikatnya kita kumpulkan, adalah beberapa sertifikat gitu, sampai belasan Ya, ya, masih kita simpan buat kenangan juga. Ya kenangan. Itu kalau prestasi di luar akademik ya. Tapi kalau prestasi akademik juga alhamdulillah, prestasi kayak juara kelas gitu, alhamdulillah. Nah dulu waktu SD kayak alhamdulillah rankingnya tuh saling tikung. Oh bukan masalah jodoh, ini masalah prestasi rankingnya. Misalnya dulu nih dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD Kail ranking 1 terus, KA ranking 2 terus. Masuk kelas 4 SD, KA ranking 1, Kail ranking 2. Masuk kelas 5 juga, KA ranking 1, Kail ranking 2. Masuk kelas 6, ranking 1, dua-duanya. Yeah. Ranking 1 dua-duanya di kelas 6. Jadi husnul khotimah. Alhamdulillah. Itu gambaran aja sih ya, gambaran, bukan untuk apa-apa. Alhamdulillah, cuman ini mah nyebutin aja prestasi, semoga menjadi motivasi. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini dari Mawa Noviana _07. Ketiduran posisi memakai mukena, dan saat itu air keluar mengenai mukena, apa hukumnya? Ini pertanyaannya tentang fikih lagi ya. Maka kita ambil pendapat para ulama aja. Pendapat para ulama, kita mengetahui dulu status air liurnya, apakah air liur itu najis atau tidak. Kan kalau najis ya otomatis kena mukena tidak sah untuk digunakan sholat. Nah sebenarnya air liur itu menurut para ulama ada yang najis, ada yang tidak najis. Kalau yang tidak najis yang terkumpul di mulut, kayak gitu, kayak ketiduran terkumpul di mulut kan, mungkin lelah gitu ketiduran nungguin waktu sholat. Yang bening ya biasanya warnanya. Ya warnanya itu bening, warnanya bening dan biasanya tidak berbau. Tapi wallahu alam sih ya, cuman yang jelas warnanya bening. Mungkin kalau ada bau juga tidak terlalu menyengat gitu. Ya. Nah kalau yang najis itu yang terkumpul dari perut, keluar dari perut, warnanya kuning dan baunya itu bau bacin ya, bau khas busuk air liur. Mungkin teman-teman juga tahu sendiri ya pengalaman. Itu warnanya warna kuning. Mungkin itu keluar dari mulut itu posisi tidur yang benar-benar terlentang atau posisi tidur yang sujud gitu kan, kepala di bawah, jadi keluar air liurnya itu yang dari perut itu. Dan satu lagi air liur yang najis itu yang bercampur darah. Misalnya ada darah dari mulut, kemudian keluar dari mulut tuh air liurnya itu bercampur dengan darahnya, itu najis juga, kecuali darahnya itu keluar dari memang sedang ada penyakit kayak sariawan kan kadang kegigit ya dinding ini tuh keluar darahnya, atau beres dicabut gigi kan suka ada darahnya terus nanti ada nyisa-nyisa bercampur dengan air liurnya, nah keluar sini, nah itu ma'fu, dimaafkan atau ditoleransi. Wallahu a'lam. Tapi kalau ragu gimana misalnya? Ini jenisnya yang mana sih, misalnya yang ke-1 atau yang kedua? Itu kalau misalnya ragu dihukumi ma'fu juga ya, ditoleransi. Pertanyaan yang ke-9. Ya udah mau yang terakhir nih. Oh iya, tadi kita lupa. Jadi pertanyaan ini diambil 10-10 ya. Kita buat jadi satu videonya tuh, satu partnya itu 10 pertanyaan. Oke, nah ini udah mau akhir nih. Pertanyaan yang ke-9 dari Shivaseti _05. Assalamualaikum Kak, kenapa sekarang jarang vlog? Maaf nih ya, yang ada di YouTube itu video lama ya. Kita juga minta maaf. Video lama sih ya. Kenapa coba? Ya
karena memang pertama kesibukan kuliah juga ya, teman-teman mungkin ngerti lah ya bagaimana kalau kuliah itu ketika tugas ya datang gerombolan tugas kan itu menyita waktu. Nah jadi kita bagi-bagi waktu, pertama bagi-bagi waktu karena ada kesibukan yang lain juga yang harus kita jalankan. Di samping itu channel YouTube yang Kaila yang dulu, yang Ila channel yang dulu itu ada sedikit masalah, dan masalahnya itu susah diselesaikan. Kita udah berusaha berbagai cara kesana kesini, bahkan sudah minta bantuan ke ya kantor YouTube yang pusat itu, cuman gak tahu kenapa ya masih susah. Akhirnya kita bikin kan yang Ila channel baru, padahal dulu tuh udah 80.000 lebih subscribernya kan, sayang kan. Terus ada rubah gitu harus buat lagi yang baru. Videonya juga udah banyak, bikin lagi yang baru. Kemarin Ila channel kan gagal lagi, soalnya kita kurang teliti lagi. Itu pelajaran buat teman-temannya, harus lebih dari teliti kalau ingin membuat channel YouTube. Dari awalnya harus lebih diteliti, baca semua peraturannya, baca semua ketentuannya, kebijakannya, detail ya. Nah sekarang alhamdulillah kita bikin lagi Ila channel yang baru, meskipun subscribernya baru sedikit ya, dari nol lagi. Ini dari nol lagi, jadi maaf video-video yang dulu diupload lagi supaya ini tuh serasa Ila channel yang dulu ya, yang kita dari nol, dan ini tetap kita jalankan gitu meskipun video yang dulu. Juga buat ini juga ya, klaim bahwa ini tuh Ila channel yang memang milik Ila gitu. Iya. Bukan milik orang lain misalnya buat channel tentang Ila gitu. Dan selain itu sekarang juga kan memang lagi pandemi ya, beberapa kali kita melaksanakan PPKM level ini kan sekian level sekian. Di sininya dijawab sekarang jarang vlog ya, memang kan sekarang lagi kondisi gini ya. Kita jarang banget sekarang keluar pulau, apalagi keluar pulau, keluar kota. Di kota-kota aja kan sekarang masih dibatasin ya. Kalau cuman ada acara di majelis gitu kan masih biasa kan. Kalau vlog memang kita tuh benar-benar keliling kan kemana-mana. Nah itu sekarang ada kendalanya di situ juga sih. Masih agak dibatasi ya, masih agak kita yang membatasi juga. Ya semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Semoga levelnya tidak terus naik ya. Amin. Sekarang masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ke-10, pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang dari Bina Yarn. Ya, Kak ada profilnya ya. Iya, betul gak ada profilnya. Kak, cara membaca huruf Arab yang gak ada harokatnya gimana ya Kak? Huruf Arab yang gak ada harokatnya gimana gitu bacanya? Nah, sebetulnya tidak ada cara lainnya supaya kita mampu membaca huruf Arab yang tidak ada harokatnya kecuali dengan belajar ilmu nahwu dan shorof. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, sudah banyak lah yang nonton ini. Nah, teman-teman sudah pernah belajar ilmu nahwu, shorof. Jadi di sana kan dibahas ya tentang misalnya di ilmu nahwu itu kan dibahas tentang perubahan harokat pada akhir kata bahasa Arab. Adapun shorof itu perubahan pola kata ya, perubahan pola kata, struktur kata dari satu kata ke kata lain, tentu bahasa Arab. Dan itu memang modal yang sangat penting, modal dasar yang sangat penting. Nahwu dan juga shorof, selebihnya itu ada pada latihan dan praktek dari ilmu tersebut. Latihan dan praktek terus menerus. Karena meskipun kita misalnya ini itu udah hafal, nih Alfian udah hafal, wah pokoknya hafalannya sudah mantep, tapi misalnya prakteknya dan latihannya kurang, itu bisa saja teori-teorinya itu cuma hafalan tapi ya kurang termanfaatkan lah gitu. Makanya harus dilatihkan gitu, harus dipraktekkan. Insya Allah sedikit-sedikit lama-lama jadi hebat. Insya Allah nanti Vinariam juga mahir atau bisa ya membaca huruf Arab yang tidak ada harokatnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi 10 pertanyaannya. Gak terasa ya. Gak terasa, insya Allah. Pertanyaan yang lainnya akan kita jawab pada video berikutnya di video part ke-2. 10 pertanyaan di part yang pertama.
lumayan panjang juga ya. Ya, padahal cuma 10 pertanyaan gitu. Dan kita berusaha mempersingkat menjawabnya dan memang seadanya menjawabnya. Dan buat teman-teman yang belum terjawab nih pertanyaannya, jangan kecewa dulu, jangan menyerah, mungkin akan terjawab di Q&A yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih banyak sudah menonton Ilal Channel. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzir ma qala wa la tanzir man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.